Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa jami'il ilahi wa ilahi inna wa ila jami'il muhaddisin wa mufassirin khususan syaikhina al-Tabari wa syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Basruddin al-Razi wa syekh Imam al-Qurtubi wa syekh Imam Ibnu Katsir wa syekh Jalaluddin al-Mahalli wa syekh Jalaluddin al-Suyuti wa syekh Sulaiman al-Jalah wa syekh Imam Asy-Syafi'i wa syekh Imam Asy-Syaukani wa syekh Ahmad al-Alusi wa syekh Imam Nawawi al-Tantani wa syekh Imam Mustafa al-Marwazi wa syekh Ibnu Ashur wa syekh Mutawalli al-Sya'rawi wa syekh Syekh Tantawi wa syekh Wahab az-Zuhaili wa syekh Muhammad Ali as-Syaruni wa syekh Quraisyah wa khusyat ilaiki bisri Mustafa Ramban wa ila jami'a syekhina masyakhina syukurul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 207. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Setunggal ayat maun. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yashri kang adol sapa yasin man nafsahu ing awak dhewe ning man ibtigha'a krana nyuprih
mardhatillahi ibtigha mardhatillahi krana nyuprih keridhone Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku raufun zat kang welas bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Utawa syaripun saweneh menungso iku ana kang ngorbanaken jiwa ragane krana nyuprih ridhone Allah taala. Kaya sahabat Juhaib, Allah taala welas marang para kawulane. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri nafsahu, ada yang mengorbankan dirinya ibtigha mardhatillahi karena mencari keridhaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Wis ngaosi setunggal ayat mawon keranten lek diterusaken kedawan niki pun ngaosi pendek mawon. Ini sampun kula terangaken bahwasanya ten ayat niki Gusti Allah membagi manusia menjadi 4 golongan. Allah membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan pertama niku wong sing hanya mencari dunia saja. Niku digambaraken tenggone ayat 200. Mriku Gusti Allah dawuh faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi dikaiti dengan faminan nasi. Jadi orang golongan yang pertama ini wong sing hanya mencari dunia saja. Golongan yang kedua disebutakan tentang ayat 201 tengriku diawali wa minhum. Maksudnya di wa minhum itu dari sebagian manusia itu ada yang mengharapkan dunia dan akhirat. Yang pertama hanya mencari dunia saja, yang kedua mencari dunia dan akhirat. Tengriku Gusti Allah dawuh wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Golongan ketiga kita bahas kemarin, Islam. Ketok jobone niku Islam, tapi jerone kafir. Jerone kafir itu dinamakan munafik. Munafik sing bangsa yang dikoti. Jadi kemarin sengaja kula baleni sebab niki enten hubungannya dengan ayat sekarang. Ini itu diceritakan bahwasanya enten tiyang namanya Ahnas bin Syarif. Ahnas bin Syarif niki pengarepe Kanjeng Nabi apa? Manis sekali. Pengarepe Kanjeng Nabi manis sekali. Sampai-sampai Nabi gawok wong cek manis koyo ngene, manis koyo ngene wong iki. Sampai-sampai Nabi niku gawok. Terus Nabi disanjangi, ternyata Ahnas itu termasuk orang yang munafik. Karena pulang dari sowan marang Kanjeng Nabi, Ahnas melewati kebun yang Islam, kebun diobong, melewati hewan ternaknya orang Islam, hewan ternaknya dibunuh. Itu orang munafik. Enten meneh orang yang munafik teng ayat kemarin niku diceritakan dari enten kelompok sowan marang Rasulullah dari suku Adol dan suku Qoroh menghadap marang Nabi. Jumlah niku enten sing ngomong 6, enten sing ngomong 11, enten sing ngomong 6, enten sing ngomong 11. Teng mriki tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada 6 orang. Ada 6 orang. Mungkin enten hubungannya. Sowan marang Rasulullah, terus Rasulullah niku ngutus 6 orang. Sowan marang Rasulullah terus matur marang Rasulullah, lek tenggone kelompok kita niku enten tiyang sing sampun mlebet Islam. Mbok jenengan ngutus sahabat supaya mulang tiyang sing tenggone daerah kula niki mulang agama kali maca Al-Qur'an. Ternyata terus habis niku Kanjeng Nabi ngutus 6 orang, kemudian tafsir Asy-Sya'rawi 10 orang. Enten sing ngomong 6, enten sing ngomong 10. Barang dugi roji
daerah jenenge Roji, tenggone sumber air kabilah Hudzail nggih. Ke-10 orang niki atau ke-6 orang niki dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi teng Madinah, bangsul teng daerah Robi niku teng ceritane niku nggih antarane Mekah dan Madinah. Ternyata niku adalah strategi orang musyrik, orang kafir Quraisy untuk membunuh sahabat Nabi. Jadi lek pendapatnya 10 orang berarti 8 orang dibunuh. Lek pendapatnya 6 orang berarti 4 orang dibunuh. Sing boten mati, sing boten saged, sing boten dipateni niku enten sahabat namine Suhaib. Enten sahabat namine Hudzail niki pun di mana? Mriki dikatakan enten sahabat namanya Khubayb, mirip Suhaib karo Khubayb. Niki enten kali penafsirannya. Jadi Khubayb akhirnya tidak dibunuh karena bisa melarikan diri. Khubayb tidak dibunuh karena bisa melarikan diri kali sahabat setunggal. Lah, mungkin niki diceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Jadi yang ketiga itu adalah golongan munafik. Yang keempat, orang mukmin zahir dan batin. Golongan yang keempat digambarkan tentang ayat niki, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia itu yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, tak dari gua bahas asbabun nuzul ayat niki, pulau kepingin jelaskan bahwasanya lafaz yashwi teng ayat niki teng tafsir Al-Ibris niki dimaknani adol. Teng tafsir Jalalain ayyabiu tegese menjual. Jadi yashwi niku saged dimaknani menjual, saged dimaknani membeli. Yashwi teng ayat niki saged dimaknani membeli. Sebelum adanya mata uang itu orang itu menggunakan sistem barter. Ale beras dibarter ambil iwak itu karena belum adanya uang, mata uang. Pada hakikatnya juga kita membeli atau menjual itu menukar uang dengan barang. Jadi yashri teng ayat ini itu saged dimaknani membeli, saged dimaknani menjual. Ada orang wa minan nasi may yashri nafsahu. Ada dari kelompok manusia itu yang menjual dirinya atau membeli dirinya. Lanjutannya ayat ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Di golongan keempat ini, ono wong menjual dirinya, ono wong membeli dirinya untuk mencari ridhone Allah. Contoh, niki ulama berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan. Pentafsir atau Tabari dikatakan summa ikhtalafa ahli ta'wili fi man nuzilat hadhil ayatu fihi wa man uniyatihi. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan dan siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Tapi jumhur ulama niku berpendapat ayat niki diturunkan kepada sahabat yang bernama Suhaib. Makanya niku wau teng sarai Al-Ibris dikatakan koyok sahabat Suhaib. Suhaib niki niku tenggone tafsir Al-Qurtubi. Suhaib ini gak ada asma Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib niki tak jadi wong Arab, tapi lahir dan besar tenggoni Romawi. Makanya ibu ini dikei Ar-Rumi, niku saking Romawi. Nenek moyang Suhaib ini aslinya wong Arab, tapi mereka nenek moyang Suhaib ini jauh sebelum datangnya Islam niku pergi ke Irak. Nang Irak
nenek moyangnya teng Irak, mantun niku waktu Suhaib kecil, niku ditawan karena ada pasukan Romawi menyerang Persia. Terus Suhaib ini digawa nanggoni Romawi. Suhaib dibetot teng Romawi. Akhirnya dia besar tenggoni Romawi. Karena menjadi tawanan perang, akhirnya Suhaib itu dituku. Suhaib itu dituku oleh majikan. Ketepaan majikannya ini saya. Karena ngerti Suhaib ini pinter, akhirnya Suhaib ini dibebaskan. Diperdekakan. Akhirnya Suhaib pergi ke kota Mekah. Kota Mekah. Nah, Suhaib ini peneliti dikatakan bahwasanya Suhaib ini meninggal umur 70. Suhaib ini meninggal umur 70 dan meninggal ke tahun 38 Hijriah. Jadi memang kalau hitung Kanjeng Nabi niku hijrah tenggone Madinah itu ketika umurnya sudah 53. Setelah 13 tahun di dakwah tenggone Makkah. Nah, Suhaib niku sedo tahun 38 Hijriah umure 70 dikurangi 38 berarti lahirnya Suhaib itu 32 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. 32 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi hijrah umur 53. Jadi Kanjeng Nabi 53, Suhaib ini umur 30. Suhaib sudah berada di Mekah. Sehingga Suhaib dikatakan tembriki karena minas sabikina ilal Islam. Suhaib ini termasuk generasi awal yang masuk Islam. Jadi zaman dunia Sayyidah Khadijah, Abu Bakar itu Suhaib. Suhaib sampun tenggoni Mekah niku sekian lama ket awal generasi Mekah, dan dia memang pintar cerdas. Suhaib berdagang singkat cerita ya orang wakil dunia ini kuatan. Lah asbabun nuzule ketika Suhaib sampun teng Mekah 13 tahun sampun Islam, karena Islam sudah dari generasi awal. Terus Suhaib niku tenggone tafsir Ad-Durrul Mansur karangan Syekh Jalaluddin Asyuti, aqbala Suhaibun muhajiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajta'ahu nafarun min Quraisy. Suhaib itu ketika Kanjeng Nabi sampun hijrah, Suhaib tasih teng Mekah. Terus Suhaib niku kabeh hijrah teng Madinah. Barang kabeh hijrah teng Madinah niku ditututi karo orang-orang kafir Quraisy. Panazalaan rohanatihi wan tasalama fi kinanatihi. Kemudian Suhaib niku mudhun teko kendaraane, kirangan unta, karena pada saat itu masih seperti itu. Terus dia mengeluarkan anak panahnya. Tsumma qala ya ma'syara Quraisy laqad alimtum anni min armakum rajulan wa wallahi la tasiruna ilayya hatta arniya kullasah min ma'i fi kinanati. Di orang-orang Quraisy, awakmu ngerti lek ati ahli mana? Karena memang Suhaib ini kecil itu besar, menghabiskan masa kecil teng Romawi. Romawi itu terkenal dengan pasukan perangnya. Jadi Suhaib ini ahli mana? Pasukan Quraisy, awakmu ngerti lah ahli mana? Awakmu iso tak panah kabeh, mati kabeh. Lek anak panahku wis entek, summa abribat disayfi ma baqiya fi yadayni husaybun. Lek anak panahku wis entek, aku siap memukul kamu dengan pedangku. Ngoten terus ya Suhaib. Terus habis niku in summa if anu masyitum wa in syitum talatukum ala mali di Makkah wa khallaitum sabili. Lek wis koyo ngono, kerjakan apa yang kamu mau. Tapi lek kamu mau wis
tak jarnon aku, tinggalkan aku, biarkan aku tak pergi ke Mekah. Dunia kuwabe seneng Mekah. Di 13 tahun bahkan lebih 13 tahun mengumpulkan harta tenggone Mekah. Soki ngomong kaya ngoten kafir Quraisy. Wis tinggalno aku nang ngene iki, biarkan aku berjalan hijrah. Dunia kuwabe nang Mekah. Terus orang-orang Quraisy mengatakan qalu na'am. Yowis. Akhirnya Suhaib pergi ke Madinah, meninggalkan semua harta bendanya. Semua harta bendanya ditinggal, terus pergi ke Madinah, hijrah bareng Rasulullah. Falamma qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala rabiha al-bayu Aba Yahya rabiha Aba Yahya. Ketika Suhaib sampai nyampe ke Madinah, terus ketemu kali Rasulullah matur, beruntunglah jual belimu Suhaib, beruntunglah kamu wahai Suhaib. Sampai diulang 2 kali oleh Rasulullah. Jadi Suhaib ini menjual atau membeli? Ayo, membeli. Dia membeli keridhaan Allah dengan semua harta bendanya yang dia miliki. Semua harta bendanya yang dimiliki, dia membeli surga, dia membeli mardhatillah dengan semua harta yang dia miliki. Itu asbabun nuzul sing paling populer, sing paling masyhur. Jadi asbabun nuzul ayat ini sangat kata. Jadi yang paling populer jadi itu kan Suhaib rela ya, membeli keridhaan Allah dengan semua harta benda yang dimiliki. Maka Allah kemudian menurunkan ayat niki pun. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, ayat niki niku diturunkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi rombongan delegasi Ar-Raji. Yang dimaksud, jadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor niku diutus oleh Rasulullah untuk seperti yang saya ceritakan teng awal untuk mengajarkan ilmu agama, untuk mengajarkan Al-Quran nanggone daerah Raji. Ternyata tenggone meribu semua delegasi itu dibunuh kecuali Khubayb bin Adi, jenenge Khubayb bin Adi, dan satu sahabat lagi namanya Zaid bin Danasah. Zaid bin Danasah bin Zaid bin Danasah. Jadi semua sahabat delegasi itu tadi dibunuh kecuali Khubayb bin Adi kali Zaid bin Danasah. Singkat cerita, Khubayb itu ditawan. Nah, Khubayb ini ketika perang Badar, niku saged mateni tokoh kafir jenenge Abu Aqobah Al-Haris. Ini karena peristiwa sudah Madaniyah, ayat Madaniyah. Jadi ketika mantun perang Badar, Khubayb ini saged mateni Abu Aqobah Al-Haris. Lajeng Khubayb ini ditawan, terus dituku karo anake Abu Aqobah Al-Haris. Lajeng dituku sebagai tawanan, dituku mantun itu disiksa karo anak karena balas dendam. Singkat cerita, karena balas dendam tidak mau dibunuh secara langsung, mau dipateni secara pelan-pelan. Lalu Khubayb niku disalib, menggoreng kayu didelengan dhuwur, disalib. Kemudian kabar niki didengar oleh Rasulullah teng Madinah. Jadi kabar ini didengar oleh Rasulullah teng Madinah. Terus Rasulullah dawuh ayyukum yunzilu Khubayban an khasbatihi walahul jannah. Sapa sing iso ngedukno Khubayb teko kayu salib, dia akan mendapatkan bagian surga. Ajeng mantun itu sahabat yang bernama teng mriki dikatakan
Zubair bin Awam niku ngacung. Ana ya Rasulullah. Terus Zubair bin Awam, saya ya Rasulullah. Terus enten sahabat yang lain jenenge Mikdad niku matur, wa ana ma'ahu ya Rasulullah. Saya juga mau bersamanya ya Rasulullah. Akhirnya sahabat Zubair bin Awam kali Mikdad niki pergi tenggone Mekah, terus menemukan sahabat Zubair disalib. Dan ketika sahabat Zubair disalib, ternyata sahabat Zubair ini sampun sedo. Sahabat Zubair sampun sedo, ditunggu dengan 40 orang kafir Quraisy. Terus sahabat Zubair bin Awam kalau sahabat Mikdad niku ngenteni orang-orang kafir Quraisy lalai, ngenteni lengah, barang wis lengah. Akhirnya sahabat Zubair bin Awam kali Mikdad ini mendhet jasade Zubair tenggoni sing disalib niku wau, terus dibeto wangsul tenggoni Madinah. Barang dereng dugi Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah melihat ternyata jasad Zubair tidak ada. Langsung dituwuhi mantuniku sahabat Zubair bin Awam kali sahabat Mikdad ngerti lek wis keponangan. Akhirnya jasad Zubair didelek tenggoni lemah. Seketika niku bumi niku buka, terus menelan jasad Zubair, dan jasad Zubair hilang di telan bumi. Peristiwa itu dinamakan Bali'ul Ardi. Ini disebutkan tentang tafsir Asy-Sya'rawi, disebutkan tentang tafsir Al-Baghawi. Jadi sahabat yang mendapat gelar Bali'ul Ardi yang ditelan bumi itu adalah Zubair bin Adi. Jadi dia rela lek mang niku jual nyawanya yang dijual demi untuk mencari ridho Allah. Nah, ketika sahabat Zubair ini dereng dieksekusi, niku tasih di penjara, niku diceritakan tentang jero penjara niku sahabat ada seorang perempuan yang melihat sahabat Zubair itu memakan anggur. Padahal anggur tenggone Mekah mboten enten. Ini min karomatil Zubair. Ini adalah bentuk karomanya Zubair. Dia mendapatkan rezeki dari Allah berupa anggur. Dan ketika hendak dieksekusi, sahabat Zubair itu ditawari abek orang kafir Quraisy, seorang kafir Quraisy. Ngomongnya tentang Zubair. Awakmu gelem Muhammad sing ganteni posisimu nang kene, awakmu sing selamat kumpul bersama keluargamu. Sahabat Zubair menjawab, demi Allah saya tidak rela Nabi Muhammad tersakiti walaupun hanya terkena duri, sebuah duri, terus saya selamat bersama keluarga, saya tidak rela sedikit pun. Jadi sahabat Zubair ini rela menjual dirinya, menjual nyawanya demi untuk mencari ridho. Jadi ayat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Suhaib yang nikuman membeli dengan semua harta yang dimiliki, atau diturunkan kepada sahabat Zubair yang menjual nyawanya demi ridho Allah. Itu dua asbabun nuzul yang paling populer. Wonten malih saja nih, ayat ini sebenarnya diturunkan kepada seorang sahabat yang bernama Hisham bin Amir. Nazalat fi man yaktahimul kitala hamala Hisham bin Amir ala sofi fil Konstantiniyati pakotala hatta kutila. Ada juga yang berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang sahabat yang bernama Hisham bin Amir yang menyerang Konstantinopel. Dia perang di sana, kemudian dia terbunuh di sana. Enten mana sih berpendapat wakilan nuzilat fi Ali radhiyallahu anhu
hina tarokahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala firasyihi lailata kharaja ila ghadi. Ada juga yang berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Ali yang rela tinggal utawa napa ganteni ilmu Kanjeng Nabi teng kamare Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi pergi teng gone Madinah bersama sahabat Abu Bakar, terus Kanjeng Nabi bersembunyi teng gua Sur. Jadi ada yang mengatakan ayat ini damel Suhaib, ayat ini damel Khubaib, ayat ini damel Hisham, enten sing ngarani ayat ini damel Sayyidina Ali. Tapi sing paling masyhur dia damel Suhaib utawa damel Khubaib yang rela membeli keridhaan Allah dengan semua harta yang dimiliki atau menjual nyawanya demi ridhonya Allah. Apapun itu, apa ini ayat ini damel sinten mawon, tapi ayat ini bersifat umum juga. Walaupun ayat ini turun terhadap salah satu sahabat, tapi ayat ini juga berlaku umum bagi siapa saja. Tenggone mriki dikatakan mujibul mujahidin fi sabilillah. Al-ayatu amatun tatanawalu kullu mujahidin fi sabilillah. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang berjihad di jalan Allah, au mustashhidin fi dzatihi, atau dia mati dalam keadaan syahid, au mughayyiri mungkarin, atau dia merubah kemungkaran. Jadi ayat ini walaupun ditujukan kepada salah satu sahabat, tapi tetap berlaku kepada siapa saja yang mencari, yang jihad di jalan Allah. Pun ibtigha'ah niku maknanya mencari dengan sungguh-sungguh. Jadi misal sekarang niku mboten tahu hujan, kita ini sangat berharap adanya hujan. Sangat berharap adanya hujan. Niku ibtigha'. Lek musim rendeng, Pak hutan gak hutan wis barang. Gak hutan ya gak apa-apa, wis curah dina telung dina gak hutan. Sangat berharap dengan adanya hujan. Niku ibtigha'. Berharap dengan sungguh-sungguh atau mencari dengan sungguh-sungguh. Bahkan ayat ini sahabat Suhaib atau sahabat Khubaib itu benar-benar mencari dengan sungguh-sungguh keridhaan Allah. Jadi mereka berani menjual nyawanya, mereka berani memberi semua harta bendanya demi keridhaan Allah. Nah, di antara kula kalian panjenengan mungkin gak ono sing iso sampai derajat kaya sahabat ini, rela memberikan semua hartanya, rela memberikan nyawanya. Tidak ada yang seperti itu. Makanya tenggone lanjutan tenggone akhir ayat, mungkin tenggone akhir ayat dikatakan wallahu raufun bil ibad. Tak dari wallahu raufun bil ibad, tenggone dikatakan ibtigha mardhatillah. Tafsir Al-Jailani dikatakan toliban liridhoihi wa radiyan bima qadahu. Jadi dimaksud ibtigha mardhatillah niku ialah karena mencari ridho Allah dan dia sendiri ridho dengan qada Allah. Sahabat Suhaib niku ridho kali qada Allah dengan memberikan semua harta yang dia miliki. Sahabat Khubaib itu ridho dengan ketentuan Allah, dia memberikan nyawanya untuk mencari keridhaan Allah. Dia ridho dengan ketentuan Allah. Kita, mungkin di antara kita, niku enten sing boten saged ridho dengan ketentuan Allah. Mungkin ada orang ditinggal anaknya mati atau ditinggal si keluarganya mati, terus tidak bisa menerima ketentuan Allah. Kok misalnya mati terjadi kecelakaan, kok misalnya gak budal paling gak kecelakaan, dia tidak bisa menerima dengan mengatakan kok padahal mati itu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu ketentuan Allah. Tapi mungkin ada orang yang tidak bisa menerima, tidak bisa ridho dengan qada Allah. Makanya salah satu iman, rukun iman itu adalah iman terhadap qada dan
qada, khairihi wa syarrihi, baiknya qada ataupun elek qada. Walaupun pada hakikatnya tidak ada qada Allah yang jelek, tidak ada. Tapi secara zahir memang ada, misalnya kepaten anak, kepaten dulur, atau kehilangan harta benda, itu memang semua sudah menjadi ketentuan Allah. Tinggal kini sakit nerima nopo boten. Akhirnya dikatakan wallahu raufun bil ibad. Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Penggoni mriki dikatakan rauf niku welas. Ibad niku saking kata abdun. Jadi ibad itu adalah hambanya yang beribadah, hambanya yang beribadah. Allah itu welas marang hamba-hambanya sing ibadah. Karena Allah welas, maka Allah itu memberikan kewajiban-kewajiban yang tidak memberatkan kepada hamba-hambanya. Sholat 5 waktu itu bukan memberatkan. Maka semua hamba Allah itu diwajibkan untuk menegakkan sholat. Karena sholat itu tidak memberatkan. Pilosnya seperti sholat, mungkin hanya 5 menit sekali sholat. Jadi dibanding dengan 24 jam yang dimiliki, sholat itu tidak lebih dari 30 menit yang diwajibkan. Hanya 30 menit bisa di sholat selama 1 hari 1 malam 5 waktu ini. Begitu juga puasa. Puasa itu sebenarnya tidak memberatkan. Puasa itu hanya 1 bulan dari 12 bulan. Sebenarnya tidak memberatkan. Zakat ingat, zakat hanya 2,5%. Jadi tidak ada kewajiban Allah yang memberatkan pada hambanya. Jadi sholat ngadeg ya dikongkon lumpuh. Tidak bisa puasa yo gak poso gak pokok, tapi nyaur di lain waktu. Tidak ada yang memberatkan ketentuan Allah itu. Sholat tahajud itu sunnah, bukan wajib. Surah Al-Isra ayat 79, Gusti Allah dawuh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asa'aka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Enten sebagian ibadah Allah, sebagian kawulane Allah niku sanggup qiyamul lail, sanggup tahajud 2 jam. Mungkin kula kali panjenengan boten ono sing kuat sampai 2 jam. Mungkin ono hamba lain yang kuat 1 jam. Kita boten kuat 1 jam, nggih boten napa-napa. Mungkin ono sing kuat sampai 30 menit. Kula kali panjenengan 30 menit gak kuat, nggih boten napa-napa. Mungkin ono sing iso sekedar hanya 2 rakaat. Hanya sekedar 2 rakaat. Kalau ngomong kula kali panjenengan gak iso tahajud 2 rakaat, ya gak dosa, tidak dosa, bukan dosa sama sekali. Jadi seandainya kita tidak tahajud sama sekali, itu pun tidak dinilai dosa oleh Allah. Walaupun ada hamba Allah yang lain yang mampu sampai 2 jam, sampai lebih dari itu, tapi kalau kita memang tidak mampu, Allah itu raufun bil ibad. Allah itu welas marang hambanya. Allah itu welas marang hambanya. Jadi seumpama kita tidak melakukan tahajud, itu juga tidak berdosa, tapi termasuk wong sing rugi. Termasuk wong sing rugi. Sebab orang yang tahajud, semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, sing sering masyarakat itu bingung. Di antara wong-wong itu enten sing boten saged bedakno antara sholat tahajud dengan sholat malam. Banyak pertanyaan, ini kata sing tanglet, bedanya sholat malam dan sholat tahajud ini kunopo. Lek sholat malam itu bisa dikerjakan dari setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar, baik dia sebelum tidur atau sesudah tidur. Jadi mantun sholat isya, mangke lampai ba'diyah isya, mantun itu melampai witir 1 rakaat, itu sudah termasuk bagian dari qiyamul lail. Itu sudah termasuk sholat malam. Maka mungkin sing mantun sholat isya, sholat ba'diyah isya, niku jenengan tambah witir 1 rakaat cai, itu sudah termasuk qiyamul lail.
Dengan matur ba'diyah ojo langsung matur sih, witir sih, itu sudah termasuk dari qiyamul dari termasuk sholat malam. Itu sholat witir 1 rakaat setelah sholat isya itu sudah termasuk sholat malam. Karena itu kita kerjakan sebelum kita tidur. Oleh tahajud itu dikata harus sesudah tidur. Lek durung turu duduk tahajud jenenge. Jadi perbedaannya tentang itu. Lek durung turu berarti duduk tahajud. Jadi sholat tahajud itu lebih khusus daripada sholat malam. Sholat tahajud itu sudah pasti sholat malam, tapi sholat malam belum tentu termasuk sholat tahajud. Jadi lewat ayat ini jadi pembelajaran bagi kita tentang Suhaib yang rela memberikan hartanya demi keridhaan Allah, dan Khubayb yang rela memberikan nyawanya demi keridhaan Allah. Pertanyaan bagi diri kita, apa yang telah kita cari? Ridho Allah apa yang kita cari? Awak dewi boten sakit mungkin gak bisa memberi harta benda, gak bisa memberi nyawa. Mugi-mugi bisa memberi amal-amal yang lain termasuk amal sholat malam ini mengganti menjual tidur kita yang nyenyak untuk menunaikan sholat tahajud. Moga itu sudah menjadi menjadi amal kita untuk mencari ridho Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pun jika semacam mungkin kita diterangkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhrisu biha qulubana wa tulimuna biha hukmal dunya tukrimuna biha bisya'adati wal karamati wa dzurriyyatina wa tuksir biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asfa'ana wa qiyafana wa tarjubuna Allahumma tamamma ni'matika wa tamamma rahmatika tamamma ridwanika syarri wa sallim wa barik wa syarri ala ma khalaqta wa syakta wa amata wa haita ila yawmina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.